video kali ini kita akan membahas tentang perbedaan orang tua milenial dengan orang tua kolonial. Nah, kalau Anda mendengar kata-kata kolonial, apa yang kebayang di pikiran Anda? Kolonial itu kan zaman penjajahan, zaman jadul, zaman tidak enak gitu loh. Ya emang iya, ya. Nah, tapi kalau milenial itu kan zaman sekarang, zaman era industri 4.0, zaman dimana banyak hal bisa dikendalikan dengan gadget kita, ya, internet. Nah, apa bedanya orang tua kolonial sama orang tua milenial? Ya, sebetulnya bedanya ini ada di mindsetnya sih sebetulnya. Yang paling utama ada di situ. Nah, orang tua kolonial itu sangat mendewakan akademis. Jadi dia mendoktrin anak-anaknya, pokoknya kamu sekolah harus pinter, harus ranking. Nanti kalau sudah lulus SMA kamu harus kuliah, pilih jurusan yang laku di pasaran. Pokoknya IPK dan ranking itu segala-galanya. Ya, makanya kadang-kadang di usia SMP SMA orang tua itu tidak segan-segan untuk memberikan les macam-macam ya, mulai dari yang eksakta ya, matematika, fisika, kimia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, belum lagi nanti les musik, les apa aja lah dilesin ya, les mata pelajaran semuanya dilesin. Ya, demi apa? Ya demi nilai. Ya, karena dia menganggap nilai itu adalah segala-galanya, gelar akademis adalah segala-galanya. Itu orang tua kolonial. Nah, tapi kalau orang tua milenial, mereka sudah sadar, ternyata akademis itu tidak banyak kepake di dunia usaha dan di dunia bisnis untuk kondisi sekarang. Banyak sarjana yang nganggur, banyak sarjana yang digaji di bawah 1 juta di Semarang itu banyak loh. Nah, sementara yang lulusan SMP, SMA, tapi mereka kreatif ya, mereka bikin konten yang bagus, ya, mereka memaksimalkan gadgetnya untuk bisa jualan, ya. Akhirnya mereka justru mendapatkan penghasilan, dapat duit dari situ, ya. Jadi orang tua milenial itu tidak mendewakan akademis, tapi mereka mengerti bahwa ilmu itu tidak hanya didapatkan di bangku akademis. Ya, jadi kalau ada workshop, seminar-seminar untuk pengembangan diri, untuk bisnis, untuk anak-anak muda, nah orang tua milenial mendukung, mensupport anaknya untuk ikut yang ke situ justru. Ya. Nah, yang kedua, orang tua kolonial itu melarang anak-anaknya untuk belajar cari duit sendiri. Jadi kalau anaknya masih SMA, SMK, kuliah, lagi belajar untuk bisnis, malah dilarang, malah tidak boleh. Ya, bahkan diancam-ancam, kamu tidak usah bisnis macam-macam ya. Bapak ini masih bisa membiayai kamu. Ya, pokoknya kamu berhenti bisnis ya. Kalau tidak usah kuliah. Ya. Nanti kalau sudah kenal duit itu nanti terus kuliahnya jadi males. Ya, tidak lulus. Ya, mau jadi apa kalau tidak lulus? Drop out dari kampus mau jadi apa? Besok besar. Ya. Nah, itu orang tua kolonial. Ya, anaknya berusaha untuk mandiri malah tidak boleh, malah dilarang. Jadi terlalu sombong gitu loh. Jadi dia merasa bapak ini masih bisa membiayai. Nah, dia lupa kalau bapak ini juga bisa sakit, bapak bisa kena PHK, bapak bisa kena usia tua ya, harus pensiun, bapak bisa meninggal dunia sewaktu-waktu. Nah, kalau ini terjadi terus anaknya mau bagaimana nasibnya kalau tidak pernah belajar untuk cari duit sendiri, ya semuanya disupport, semuanya dibiayai. Ya bagus sih ya, tapi anaknya jadi tidak mandiri gitu. Nah, sementara orang tua milenial dia dukung anak-anaknya, justru dioyak-oyak, ayo belajar bisnis, ayo belajar jualan. Senangmu apa? Ya konversikan hobimu supaya bisa menjadi uang. Ya. Jadi percuma kalau tidak bisa jadi uang. Ya. Nah, itu yang diajarkan oleh orang tua milenial. Ya. Sehingga nanti pada saat anak-anaknya lulus kuliah atau lulus SMA, ya, switching langsung ya, statusnya berubah dari mahasiswa langsung berubah jadi pengusaha ya. Tapi kalau anaknya orang tua kolonial kan dari mahasiswa nganggur, nggak dapat pekerjaan, akhirnya berubah jadi pengangguran ya, kasihan deh ya. Nah, kemudian orang tua kolonial itu juga tidak peka terhadap perubahan zaman ya. Mereka berpikir, berpatokan itu pada histori masa lalu, pada pengalaman masa lalu, selalu bilang zaman bapak dulu, ya, zaman simbahmu dulu. Ya dulu mbahmu itu belum ada internet, dulu mbahmu belum pegang gadget gitu loh. Ya. Nah sekarang zamannya internet, banyak hal bisa dikendalikan dengan smartphone, dengan gadget kita.
Ya, jadi gadget itu kalau bisa digunakan dengan baik, dia akan menghasilkan sesuatu yang produktif. Ya. Bisa menghasilkan uang, bisa dipakai untuk bisnis dan lain sebagainya. Ya. Jadi selalu berpatokan pada data histori. Dulu begini, dulu kalau enggak sarjana kamu enggak bisa dapat pekerjaan yang bagus, dulu kalau enggak sarjana kamu enggak bisa jadi PNS. Nah, selalu dulu. Nah, sementara orang tua milenial dia berpatokan bukan pada histori tapi pada visi. Visi itu sesuatu yang ada di depan yang belum terjadi. Tapi orang tua milenial bisa memprediksi. Oh, ini arahnya bukan lagi ke akademis. Ini arahnya lebih ke life skill. Jadi yang digenjot ke anak-anaknya adalah life skill. Ya, life skill itu ya mengajarkan anaknya untuk bisa lebih menguasai tentang emotional quotient, mengelola emosi dengan baik ya. Adversity quotient supaya anaknya tidak gampang puas, tidak gampang menyerah ya, selalu jadi climbers ya, berusaha untuk menjadi yang terbaik. Kemudian mengajarkan anaknya untuk mempelajari tentang spiritual quotient ya, jadi pribadi yang jujur, berintegritas ya, dan mengajarkan anaknya tentang financial quotient. Jadi supaya anak-anaknya ini bisa mengelola uang dengan baik, bisa mengakumulasikan kekayaannya, bisa menambah sumber penghasilan nantinya. Ya, jadi silahkan Bapak Ibu putuskan deh, Anda mau jadi kekeh dengan mindset Anda sebagai orang tua kolonial atau mau berubah mengikuti perkembangan zaman menjadi orang tua milenial. Jangan sampai Anda menyesal di kemudian hari gitu loh. Karena sekarang cukup banyak orang tua yang sudah menyesal gitu kan. Menyesalnya bagaimana? Dia ngoyak-ngoyak anak-anaknya supaya betul-betul lulus cepat ya, kemudian cum laude. Nah, begitu lulus pas pandemi, duer gitu kan, cari pekerjaan sulit ya. Nah, sementara anaknya tidak pernah dilatih untuk berwirausaha. Akhirnya sudah berbulan-bulan anaknya cuma nganggur, gerundang-gerundung di rumah, mainan handphone nggak jelas. Boro-boro kalau menghasilkan enggak, bisanya cuma Pak duit, Bu duit ya, karena sudah dibiasakan seperti itu selama belasan tahun. Mau belajar mandiri tidak boleh, pokoknya kamu minta apa tak kasih. Sombong kan itu kayak gitu. Nah sekarang begitu pandemi terus ya misal kan anaknya sudah terlanjur ke pola ya, terlanjur terpola untuk minta bukan untuk mandiri, pusing deh akhirnya ya, telat ya. Nah terus nyesal kan. Nah coba kalau anak Anda udah biasa untuk berwirausaha, udah biasa untuk bisnis, mau ada pandemi nggak ada pandemi dia tetap kreatif untuk berpikir apa ya yang bisa tak kerjain ya, yang produktif, yang bisa menghasilkan uang. Nah itu yang dipikirkan oleh orang tua milenial, dia mempersiapkan anak-anaknya untuk bisa beradaptasi dengan perubahan zaman. Oke, nah Bapak Ibu silahkan Anda renungkan, silahkan Anda pikirkan. Anda mau tetap kekeh dengan jadi orang tua kolonial juga terserah Anda kok. Lawang itu kan anak-anak Anda, hidupnya hidup mereka sendiri ya. Tapi orang-orang tua yang bijak tentunya akan mengantisipasi perubahan zaman, mempersiapkan anak-anaknya supaya bisa survive, bisa hidup di kemudian hari.